What do you fantasize about? Justice. A good person does the right thing, even when no one's looking. Oh, and how she likes it? Please! Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik subscribe tuh nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja telah mendukung channel Sobat Nonton supaya terus bisa berkembang di dunia YouTube guys. Selamat menonton! Halo Sobat Nonton, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel favorit tetangga kalian yang selalu membahas film-film menarik. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Jennifer di I Split on Your Grave 2010 yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, buat yang belum nonton, linknya ada di bawah ya guys. Sebelumnya, Jennifer mengalami tragedi pemerkosaan yang sangat brutal. Akan tetapi, dia berhasil membunuh semua para pelakunya. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Inilah dia I Split on Your Grave 3 2015. Di awal film, kita diperlihatkan Mbak Jen yang terbangun dari mimpi buruknya. Sepertinya dia masih dihantui oleh kejadian masa lalunya. Ceritanya di sini Jen mengalami trauma berat guys, dan dia terlihat sedang ditemani oleh seorang dokter atau psikiater. Di sana, Jen diketahui sebagai korban pemerkosaan, tapi mereka tidak tahu kalau Jen ini membunuh para pelakunya. Oh ya, saat ini Jen telah pindah ke kota New York dari kota sebelumnya, dan mengganti namanya menjadi Angel untuk mengelabuhi polisi. Dan saat ini Jen tidak lagi menulis novel, melainkan ia bekerja di kantor swasta di New York. Setelah tragedi itu, Jen jadi bersifat dingin, terutama pada kaum pria yang ingin mendekatinya. Termasuk juga kepada Matthius, kita panggil saja dia Matt, adalah rekan kerja Jen yang hanya ingin mengajaknya berteman. Ketidakpercayaan Jen pada kaum pria karena di sana dia masih menemui pria-pria kampret yang seperti ini. Nice tip. Seperti ini, Looking good. dan seperti ini. Indahnya pemandangan. Karena trauma yang semakin mengganggu, dokter yang menangani Jen menyarankan untuk bergabung pada suatu komunitas, di mana anggotanya merupakan korban-korban kekerasan seksual. Komunitas itu dipimpin oleh Lynn. Di sana, mereka bisa saling bertukar cerita, meluapkan emosi tentang pengalaman masa lalu, dan berbagi pendapat. Tapi di sana Jen masih bersikap dingin dan menutup diri. Dia tidak menceritakan tragedi yang dulu pernah dialaminya. Hai. Terlihat Jen dihampiri oleh seorang pria yang lumayan berumur, yang bernama Koska. Dalam hati gua mikir siapa juga yang memperkosa Koska ini wey. Hingga akhirnya datang wanita yang bernama Marla, dan menjelaskan alasan Koska ikut kumpulan ini adalah karena anak perempuannya dulu diperkosa oleh pacarnya. Tapi dia malah dibebaskan polisi karena menang di persidangan. Dan akhirnya anak Koska bunuh diri dan Koska pun jadi frustasi. Hal itu juga membuat Koska tidak percaya lagi dengan jalur hukum. Marla dan Jen akhirnya ngobrol cukup panjang hingga mereka pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, lagi-lagi Jen diganggu oleh kumpulan pria kampret. Marla yang kebetulan melihat hal itu datang untuk membantu Jen, mengatakan kalau mereka pasangan lesbiola. Sejak kejadian itu, Jen terlihat semakin akrab dengan Marla. Hari berikutnya di kelompok itu, mereka mendengarkan curhatan salah satu anggotanya, yaitu Casey. Ternyata, Casey ini sering disikiri papau oleh ayah tirinya. Buset. Sepulang dari sana, Jen dan Marla ketemu pria tua yang sedang mabuk. Marla pun iseng mengerjai pria tua itu. Jen sudah mulai terlihat enjoy. Mungkin Marla adalah teman pertamanya di kota itu. Dan keseharian Jen selalu bersama Marla. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah Casey untuk melihat seperti apakah ayah tiri Casey ini. Apakah dari kalangan kolor hijau atau mungkin punya hubungan darah dengan kolor hijau. Dan ternyata pria seperti inilah ayah tiri Casey yang bernama Ron. Mereka mengikuti Ron ke tempat kerjanya. Dan ternyata Ron ini adalah pria yang benar-benar bejat. Istighfar Ron. Saat pulang kerja, Jen dan Marla mengikuti Ron, dan sadisnya Marla ingin menghabisi nyawa Ron. Untunglah Jen mencegahnya. Tapi mereka mendapatkan dompet Ron untuk bersenang-senang. Jen pun semakin enjoy melalui hari-harinya, ditambah mereka mendengar Casey menceritakan ayah tirinya yang sudah mulai berubah dan menjadi lebih baik. Different, nicer. Hey, where are you going? I gotta meet somebody.
Saat hendak pulang, Marla tidak ingin ngopi bersama Jen. Dia ingin keluar sendirian karena ada urusan kecil dengan mantannya. Jen pun mulai bersikap lebih baik kepada Matt. But hey, ask me again sometime. I will. Tapi di pertemuan berikutnya, Jen melihat suasana kelompok itu sedikit berbeda dan tegang. I'm so sorry. Oh, it's just terrible. I'm so sorry. What's going on? Tak lama kemudian, datanglah detektif Dylan tanpa Melia memberikan kabar duka. Mengatakan Marla telah tewas dan diduga karena pembunuhan dan pemerkosaan. Early this morning, we did discover the body of Miss Finch. Now, this is a homicide investigation. Jen sontak terkaget dan sangat terpukul pada hari itu. Dylan yang sedang menyelidiki kasus ini ingin mengumpulkan informasi latar belakang kehidupan Marla dari seorang yang benar-benar mengenalnya. Jen yang merasa akrab dengan Marla ingin segera membantu. She was a friend of mine. Dan mengatakan malam itu Marla pergi menemui mantannya. Perbincangan yang cukup panjang dan mereka sampai ngopi di luar. This guy is a real piece of shit. Sepulang dari sana, lagi-lagi Jen diganggu oleh pria kampret yang berada dekat rumahnya. Di kantornya, betapa kesalnya Jen membaca berita mantan Marla dibebaskan dan dia berhasil melewati jalur hukum. Jen pun menghampiri detektif Dylan dan detektif Dylan berkata, tak ada lagi yang bisa diperbuat Jen. I did my job. It's not all up to me. Akhirnya, hal itu membuat Jen semakin kesal dan dia mulai berpikir untuk bertindak sendiri. Singkat cerita, Jen pergi ke tempat tongkrongan mantan Marla. Di sana, Jen mengeluarkan tatapan manjanya kepada pria itu. Akhirnya, pria itu mengikuti Jen dari belakang dan mengatakan, "Sepertinya kamu tertarik denganku." I know you're interested. Jen sedikit jual mahal, tapi setelah pukulan kecil, akhirnya Jen pasrah. Saat melakukan aksi pengemutan itu, Jen mengeluarkan pisau dapur yang sudah ia persiapkan dan memotong burungnya. Mencincang-cincang dan merobeknya, kemudian memukulnya dengan linggis. Setelah kejadian itu, detektif Dylan menghampiri Jen ke kantornya untuk menanyakan perihal kematian mantan Marla. Karena Jen salah satu orang yang tidak terima saat dia dibebaskan. Detektif Dylan dan Jen sempat berdebat, tapi tidak berlangsung lama. Scene berpindah. Di komunitas itu, Casey bercerita tentang ayah tirinya Ron yang kembali semakin brutal dan melakukan segidi papau kepadanya setiap hari. Parahnya lagi, ibunya pura-pura tidak mendengarkan desahan segidi papau itu saat kejadian. What the fuck, man? Karena muak dengan hal itu, Koska melepaskan kata-kata kesalnya. Kita tidak bisa diam seperti ini. Harus ada yang memberinya hukuman, seperti memasukkan pipa panas ke dalam lubang bolnya, ujar Koska. He should be anally violated with a metal pipe. Dan entah apa yang dipikirkan Jen sekarang ini. Malam harinya, Jen menghampiri Ron ke tokonya. Berseragam imut-imut ala anak sekolah, dan Ron berpikir, Bau meme. Maaf, Jen berpura-pura menanyakan alamat kepada Ron. Si Ron siap mengantarkannya sampai tujuan. Dan sampailah di sebuah gedung, alamat yang dimaksud Jen. Sampai di sana, Jen mulai menggodanya. Si Ron yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung bergegas untuk peregangan. For someone over 17, Dan di sisi pembukaan itulah, Ron disetrum oleh Jen. you will be watching. Saat si Ron sadar, dia sudah terikat. Sadisnya, Jen memasukkan pipa ke dalam lubang bol si Ron dan memukulnya dengan palu sampai pipa itu habis. Ya, sepertinya pipa itu berhasil meluruskan ususnya Ron dan Ron pun tewas. Keesokan harinya, detektif Dylan kembali datang ke komunitas itu. You must be Mr. Koska. Tapi orang yang dituju kali ini adalah Koska, karena kematian Ron sama persis dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Koska waktu itu. Setelah beberapa hari di kantor polisi, karena bukti yang kurang kuat, akhirnya Koska dibebaskan. Dan Jen terlihat menghampiri Koska. Setelah mengobrol cukup panjang, Koska menceritakan tragedi yang menimpa putrinya dan menjelaskan secara rinci nama dan tempat bekerja pelakunya yang bernama Watson. He sold that gym, but he's still a fucking trainer. Some sleazy place on 17th Street. Singkat cerita, Jen pergi menghampiri lokasi itu dan mengikuti Watson yang keluar dari tempat kerjanya. Sebagai penonton yang baik, saya menyarankan Jen untuk pulang. Badannya besar anjir kayak Thanos, dan sampailah di sebuah lorong. Ternyata Watson menyadari kalau Jen mengikutinya. Why you following me? Terjadilah pergulatan di sana. Jen sempat melawan dan menusuk lehernya dengan pisau, tapi sepertinya pisaunya tidak mempan, anjir. Akhirnya, Watson berhasil membuat Jen pingsan dan ingin melakukan segidi papau pada Jen. Tapi di saat bersamaan, detektif Dylan datang. Oi, fucko! Ternyata detektif Dylan ini masih memata-matai Jen. Watson yang melakukan perlawanan ditembak isdet oleh Dylan. Fuck you, big.
Jen dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi untuk lebih lanjut. Dan ternyata detektif Boyle sudah mengetahui latar belakang Jen yang mengganti namanya menjadi Angel. Jennifer Hills. Dan dia memperlihatkan foto anak Sheriff yang dibunuh Jen beberapa tahun lalu. I know who she is. Pada akhirnya, Boyle mencurigai Jen lah yang telah melakukan pembunuhan pada Ron dan mantan Marla. She wants to make her phone call. Di saat bersamaan, bantuan tiba. Tiba-tiba Koska datang menyelamatkan Jen dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka sayatan. Dan dia mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Ron dan mantan Marla. I did it. I killed them all. Untuk sementara, Jen dibebaskan, tapi gerak-gerik Jen masih dimata-matai oleh kepolisian. Di sisi lain, Jen terlihat semakin kacau. Akhirnya, Jen keluar dari pintu belakang untuk mengelabui polisi yang ada di depan rumahnya. Jen keluar dengan dandanan, ya bisa dilihat sendiri dah gimana. Gue curiga bakal ada korban nih kayaknya. Dan bertemulah Jen dengan Matt. Dia mengajak Matt untuk minum, tapi Matt yang melihat Jen seperti orang mabuk, dia ingin mengantarkan Jen pulang. Tapi niat baik Matt dianggap buruk oleh Jen. Thought you wanted to fuck me. Jen kemudian menodongkan pisau kepada Matt. Dan untunglah Matt berhasil lari dari sana. Hak tinggi yang menyebalkan, buang. Di sisi lain, terlihat detektif Dylan sedang mengikuti Jen. Dan sampailah Jen di sebuah taman. Begitu senangnya Jen mendengar seorang pria menggodanya. Hey, honey. Showed it off, huh? Tapi pria itu malah jadi takut melihat keagresifan Jen. Pada akhirnya, Jen bertindak sedikit lembut. Tapi pisau dapur sudah siap menanti burung pria itu. Karena tidak sabar, Jen melayangkan pisaunya dan akhirnya Jen pingsan dipukul oleh pria itu. Saat pria itu ingin menenangkan Jen, di sana datanglah detektif Dylan. Jen yang sudah tidak terkontrol memukul pria itu. Dan Used against me. akhirnya pria itu tamat. Terlihat sekarang Jen sudah terbangun di ruang psikiaternya dan sudah menggunakan rompi berwarna oranye. Nah, di adegan terakhir film ini ternyata ada plot twistnya guys, yang bikin gue sebagai penonton garuk-garuk kepala. Karena saat Jen keluar dari ruangan itu, kita akan melihat seorang petugas kepolisian dan 2 orang tahanan lainnya. Saat scene awal film ini, Jen sudah berada di tempat ini. Jadi, bisa disimpulkan tempat ini adalah tahanan. Dengan kata lain, Jen dari awal memang sudah berada di penjara ini guys. Dan di sepanjang perjalanan cerita, kita juga akan melihat petugas kepolisian yang merokok di pekarangan dari jendela ruangan Jen. Di sini kita bebas menyimpulkan mungkin saja dari awal Jen ini sudah berada di tahanan dan diwawancarai oleh seorang dokter yang menangani kasusnya. Di mana Jen semakin tak terkendali karena kejadian yang sama selalu terjadi di sekitarnya. Akhirnya membuat Jen berpikir pria yang berbuat baik itu hanya karena menginginkan sesuatu darinya. Dan segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. And see you on next video. Bye-bye.